间无真相，与人更匆忙，执念缠绕在心疆，甘愿一世流浪，渡我孤芳自赏。Halo para mamang-mamangku di seluruh Nusantara. Di chapter 10 dan 11 sebelumnya kita telah melihat Guru Tang yang sudah sekarat karena sumbu api jiwanya mulai meredup. Dilanjut juga dengan pertarungan Wukong dengan bayangannya. Tanpa berlama-lama lagi, langsung kita gas aja ke alur cerita mimpi Tang Sanjang chapter 12 ini. Di chapter 12 ini cerita pun akan diawali dengan membawa kita ke alam baka, di mana kini Wukong bersedia berada di belakang bayangannya. Wukong mengatakan bahwa bayangannya itu telah hidup lama di belakangnya dan dia selalu berdampingan dengan dirinya. Dan kali ini Wukong akan menerima bayangan itu untuk berada di hadapannya dan membiarkan dirinya berada di belakang bayangannya itu. Tapi bayangan itu seperti tidak menerima perkataan dari Wukong. Wukong mengatakan bahwa mereka berdua tidak memiliki perbedaan dan semua yang Wukong alami, bayangannya pun ikut merasakannya. Wukong benar-benar berkata jujur dengan bayangannya itu. Wukong mencoba untuk berjabat tangan dengan bayangannya. Wukong mengatakan agar mereka berdua berjuang bersama-sama. Bayangan Wukong tidak mau seperti itu. Bayangan Wukong kini telah kembali padanya dan menjadi bayangannya seperti semula. Kini Wukong berhasil bersatu dengan bayangannya dan sekarang saatnya Wukong untuk menyelamatkan Cupatkai dan Sawujing. Di dunia manusia, kini datanglah pria misterius yang muncul dari semak-semak. Pria itu akan memangsa buruannya. Pria itu telah melihat rusa yang sedang sendirian. Pria itu pun langsung melompat dan menangkap rusa itu. Rusa itu berhasil ditangkap dan disembelihnya. Daging sembelihannya itu telah diberikan kepada serigala putih. Pria itu melemparkan daging rusa agar berharap serigala putih itu memakannya. Tapi tanpa bicara panjang lebar, serigala itu pun memakan daging rusa yang telah diberikan oleh pria misterius itu. Sedangkan Guru Tang telah diberikan buah-buahan oleh pria misterius itu. Pria misterius itu mengatakan bahwa dirinya tidak ingin Tang Sanjang mati. Setelah memberikan makan kepada Guru Tang, serigala putih itu mendekati pria misterius itu dan sepertinya serigala putih itu senang melihat pria misterius itu. Baisi yang tidak tahu dengan pria misterius itu, dirinya bertanya kepada Putri Tulang. Putri Tulang mengatakan bahwa itu adalah singa kecil yang dulu diselamatkan oleh Guru Tang. Mendengar perkataan dari Putri Tulang, Baisi pun terkejut. Putri Tulang menjelaskan bahwa sepertinya singa kecil telah menemukan tubuh yang cocok. Dunia ini tidak dapat diprediksi dan tanpa dikira singa itu dapat membuat serigala percaya pada dirinya. Mereka berdua sekarang tanpa disengaja telah berteman dengan baik. Takdir membuat mereka mengenal satu sama lain. Segala sesuatu di dunia ini bisa saja terjadi dan kita pun akan dikembalikan lagi ke alam baka. Kini Wukong telah sampai di kolam darah. Banyak orang-orang yang sedang sibuk membangun bendungan darah itu. Itu terjadi terus-menerus. Di atas bendungan itu ada dua gelembung yang tidak asing. Dia adalah Sawujing dan Cupatkai. Tidak heran jika Sawujing dan Cupatkai tidak bisa pergi dari neraka karena jiwanya telah dikunci di atas kolam darah. Wukong pun akan segera melepaskan mereka berdua. Tapi saat di perjalanan dari bendungan ke kolam darah, Wukong telah dikejutkan oleh cacing Alaska yang sangat buruk. Dia adalah cacing darah. Bukan hanya tubuhnya saja yang besar, tapi kekuatannya pun benar-benar bisa dirasakan oleh Wukong. Kekuatan cacing darah itu benar-benar membuat bencana bagi orang yang tidak bersalah. Orang yang terjatuh ke tanah itu membuat perubahan jiwa yang sangat drastis. Setelah jatuh, orang itu pun telah berubah menjadi pohon. Mereka berakar sepertinya itu sangat berbahaya. Wukong tidak ingin dirinya menjadi pohon monyet.
Jadi dirinya tidak akan menyentuh tanah. Tapi serangan cacing darah itu terus mengarah ke arah Wukong hingga Wukong pun hampir menyentuh tanah. Tapi tiba-tiba saja baju Wukong pun ditarik oleh seseorang. Orang itu mengatakan agar cepat pergi dari tempat itu. Orang itu adalah Jiu Quan. Yang mana Jiu Quan ini adalah teman lama dari Wukong. Jiu Quan mengatakan bahwa itu adalah jiwa yang gentayangan yang masih punya urusan di dunia. Jadi Jiu Quan menyuruh Wukong untuk pergi ke tempat itu dan menyelamatkan mereka semua. Orang-orang yang telah terjatuh kini telah berubah menjadi pohon. Wukong menanyakan kepada Jiu Quan tentang orang-orang yang berubah menjadi pohon itu. Jiu Quan mengatakan ketika mereka dapat melepaskan urusan duniawi, maka mereka pun akan tenang. Jiu Quan juga mengatakan kepada Wukong, jika Wukong menyentuh tanah, maka Wukong pun akan berubah menjadi pohon di samping kolam darah seperti orang-orang yang telah dilihatnya. Jiu Quan berhasil menahan serangan dari cacing darah itu, sedangkan Wukong kini telah mengerti perkataan dari Jiu Quan. Dan Wukong tidak akan menyentuh tanah, dan Jiu Quan pun mengajak Wukong untuk menyelamatkan mereka semua. Wukong langsung bergegas dengan cepat untuk menyelamatkan Xiao Jing dan Chu Patkai. Sedangkan dari Gorong-Gorong mengatakan agar membunuh mereka semua karena mereka semua berasal dari jenis yang sama. Dan ini adalah boneka-boneka yang entah apa namanya. Karena saat saya menggunakan translate bahasa yang dikatakan oleh boneka-boneka itu pun tidak terdeteksi. Jadi langsung kita skip aja, oke? Di dalam Gorong-Gorong kini telah berkumpul para raja. Dari mulai Raja Singa, Raja Delapan Tangan dan Yasa Putih. Yasa Putih mengatakan bahwa sepertinya sudah ketahuan. Raja Delapan Tangan mengatakan bahwa akhirnya dirinya bisa menemukan Jiu Quan kembali. Raja Singa mengatakan bahwa Raja Delapan Tangan itu telah mengejarnya begitu lama. Dan menurutnya selama ini Jiu Quan sangat pandai untuk bersembunyi. Dengan penuh kemarahan, Raja Delapan Tangan mengucapkan terima kasih kepada Wukong karena sudah membawa Jiu Quan datang padanya. Raja Delapan Tangan pun segera keluar dari gorong-gorongnya. Raja Delapan Tangan pun kini sudah berada di atas cacing darah. Raja Delapan Tangan mengatakan bahwa ini bukanlah pertarungan karena bagaimanapun dirinya lah yang harus menang. Raja Singa terlihat seperti senang akan hal itu karena pada akhirnya mereka berdua bisa bertarung dengan serius. Jiu Quan sangat marah melihat Raja Delapan Tangan. Jiu Quan juga berteriak mengatakan bahwa Raja Delapan Tangan itu adalah pengkhianat dan kali ini Jiu Quan harus membunuhnya. Raja Delapan Tangan sudah bersiap menerima serangan dari Jiu Quan. Raja Delapan Tangan juga mengatakan kepada Jiu Quan agar jangan banyak bacot karena siapapun yang kalah hari ini pasti akan mati. Tidak ada pilihan lain. Jiu Quan akan melawan Raja Delapan Tangan. Kekuatan mereka benar-benar sangat dahsyat. Dan karena lagi seru ya, jadi langsung kita gas aja ke chapter 13. Saat pertarungan Jiu Quan dengan Raja Delapan Tangan, Wukong akan segera menyelamatkan Xiao Jing dan Chu Patkai karena semua sudah bersiap untuk bertarung. Chu Patkai dan Xiao Jing sedang berada di dalam bola darah dan Wukong akan menghancurkan bola darah itu. Tapi saat Wukong menyentuh bola itu, dirinya tidak bisa menembusnya. Kekuatannya pun seperti terhisap ke dalam bola itu. Jadi tidak heran jika mereka berdua tidak bisa keluar dari bola darah itu karena semua kekuatan telah terhisap. Brak! Mereka berhasil dihentikan oleh monster cacing darah hingga mereka pun berdua terpental. Jiu Quan mengatakan bahwa sepertinya Raja Delapan Tangan itu benar-benar serius untuk melawan dirinya dan Jiu Quan pun akan meningkatkan kekuatannya lagi untuk bertarung dengan Raja Delapan Tangan. Jiu Quan menghajar cacing darah itu agar Raja Delapan Tangan keluar dari persembunyiannya. Tiba-tiba saja tangan yang besar pun muncul dan langsung menghajar Jiu Quan. Tapi Jiu Quan berhasil menghindari serangan itu. Dan dari tangan yang lainnya, Raja Delapan Tangan itu pun menghantamkan Jiu Quan.
Tapi lagi-lagi di sini Jiuquan berhasil menangkis serangan itu karena Raja Delapan Tangan memiliki banyak tangan. Raja Delapan Tangan itu pun tidak menyia-nyiakan tangannya. Dia menghajar Jiuquan lagi dengan tangan yang lainnya hingga Jiuquan pun terkena serangan itu. Sedangkan para cacing darah itu pun langsung menyerang Jiuquan. Para cacing darah neraka itu telah bekerja sama dengan Raja Delapan Senjata. Jadi di sini cacing darah itu telah memihak kepada Raja Delapan Tangan. Di sini Jiuquan mencoba untuk menghancurkan para cacing darah itu satu persatu. Saat Jiuquan sedang bertarung dengan cacing itu, dari belakang Raja Delapan Tangan pun langsung melompat dan memukul Jiuquan dengan kedua tangannya hingga Jiuquan pun langsung tenggelam ke dalam kolam darah. Dahulu Raja Delapan Tangan tidak seperti itu, tapi Raja Delapan Tangan mempunyai satu tujuan. Jiuquan mengatakan pada saat itu ada laba-laba iblis kecil yang ingin menyerang alam baka. Pada saat itu juga Raja Delapan Tangan berjuang keras untuk menaklukkan laba-laba itu, sehingga membuat iblis laba-laba berteman dengan dirinya. Tapi di sini Jiuquan langsung melompat dari kolam darah itu. Raja Delapan Tangan memberitahu kepada Jiuquan bagaimana dirinya bisa mendapatkan kekuatan yang sangat hebat. Semua dilakukan dengan rasa sakit yang mendalam. Dirinya telah membunuh saudaranya sendiri. Raja Delapan Tangan juga mengatakan bahwa untuk mencapai tujuan memang dibutuhkan pengorbanan. Raja Delapan Tangan langsung memukul kepala Jiuquan, tapi Jiuquan berhasil menangkis serangan itu. Dan dari tangan yang lainnya Raja Delapan Tangan berhasil memukul perut Jiuquan. Jiuquan mengatakan bahwa dirinya sangat menyesal karena dirinya telah percaya kepada Raja Delapan Tangan. Raja Delapan Tangan mengatakan bahwa dirinya sangat berterima kasih kepada Jiuquan karena berkat Jiuquan dirinya dapat menguasai pengendalian ini. Raja Delapan Tangan pun langsung menyerang Jiuquan dengan kekuatan penuhnya. Jiuquan di sini merasakan bahwa pukulan dari Raja Delapan Tangan itu sangat kuat. Jiuquan mencoba untuk menahan serangan itu, tapi di sini Jiuquan tidak sanggup untuk menahannya dan Jiuquan pun benar-benar terluka dari serangan itu. Setelah melancarkan serangan pada Jiuquan, Raja Delapan Tangan mengatakan bahwa dirinya tidak akan pernah kasihan pada Jiuquan. Karena dari awal dirinya hanya punya satu tujuan. Tujuannya adalah bahwa dirinya ingin pergi ke saluran paling dalam yang berada di neraka. Itu adalah rahasia yang terhubung dengan dunia lain. Dan dia berniat akan pergi ke dunia lain itu dengan saudaranya, yaitu Yasa Putih. Tapi di sini Raja Delapan Tangan itu sedikit terkejut karena sudah waktunya telah tiba. Raja Delapan Tangan itu langsung menghancurkan bendungan kolam darah. Jiuquan mengatakan agar jangan melakukannya, tapi Raja Delapan Tangan sudah menghancurkan bendungan kolam darah itu. Jiuquan mencoba untuk menahannya, tapi Jiuquan sepertinya tidak sanggup untuk menahannya. Jika bendungan kolam darah hancur, maka darah akan membanjiri seluruh neraka dan dunia bawah akan hilang. Raja Delapan Tangan yang menyaksikan Jiuquan mencoba untuk menahannya tidak bisa berkata apa-apa karena melihat itu. Bahkan Jiuquan tidak bisa menahan dinding itu. Dan hari ini Raja Delapan Tangan menganggap Jiuquan sudah kalah. Jiuquan mengatakan bahwa dirinya tidak bisa menahannya untuk waktu yang lama. Dirinya tidak memiliki kesempatan untuk menyerang. Sedangkan di sisi lain Raja Singa mengatakan bahwa semuanya sudah terkendali. Tapi Yasa Putih mengatakan untuk jangan meremehkannya karena masih ada yang lain. Sedangkan di sisi lain Wukong sudah sangat kesal karena dirinya tidak bisa menghancurkan bola darah yang telah mengurung Cupatkai dan Shao Wujing. Wukong pun langsung mengeluarkan jiwa kera raksasanya. Wukong benar-benar sudah sangat kesal. Wukong mengambil 2 bola darah itu dan Wukong langsung menghancurkan bola darah itu. Kera! Dan alur cerita mimpi Tang Sanzang ini pun bersambung. Waduh, bikin penasaran gak sih? Wukong kini sudah mengeluarkan jiwa kera raksasanya. Dan next chapter pasti bakalan seru banget pertarungan antara jiwa kera raksasa dengan Raja Delapan Tangan. Pokoknya buat kalian yang masih penasaran dengan alur cerita mimpi Tang Sanzang ini, pantengin terus channel cerita saya.
Jangan lupa pencet tombol subscribe dan aktifin loncengnya. Mimin di sini pamit.